Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen penguji, saya Ovan Dedi Priyogo SPD, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 LPTK Universitas Mula Warman Samarinda, Kalimantan Timur, program studi Pendidikan Bahasa Indonesia. Saya adalah guru mata pelajaran Bahasa Indonesia di SMP IT Al-Aulia Balikpapan, Kalimantan Timur. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan kegiatan pembelajaran untuk uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 di kelas 9 Ahwat Boarding dengan materi teks diskusi. Saya berharap mendapatkan banyak masukan dari dosen penguji untuk memperbaiki metode mengajar saya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, seperti biasa kita awali dulu dengan sama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ketua kelas silahkan dipimpin doa. Duduk siap, yes up. Sikat berdoa, doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya baik, terima kasih. Ada yang tidak hadir? Ada. Berapa orang? Dua, kenapa? Sakit semua. izin. Sakit, izin ke? Pulang. Pulang. Izin pulang izin pulang. Ya, pulangnya sakit, ya sama. Berarti izinnya kita samakan sakit ya. Baik, kita doakan semoga teman-teman kita yang sedang sakit diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya. Sudah mulai siang, mulai ngantuk, saya mau lihat dulu semangatnya. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Berarti masih semangat ya? Masih siap untuk pembelajaran sampai nanti sore ya? Masih sip ya. Baik, teman-teman, hari ini kita akan masuk ke materi baru. Ya, materi barunya apa? Yaitu tentang diskusi. Sebelum kita masuk ke teks diskusi, ada yang masih ingat pembelajaran sebelumnya apa? Tentang apa? Teks apa? Teks tanggapan. Apa itu teks tanggapan? Masih ingat? Oh, nggak hadir. Ya, yang tahu teks tanggapan apa? Ya. Menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, tanggapan adalah seputar terhadap ucapan yang disebut positif, komentar, dan sebagainya. Sementara itu, dilansir dari repository Universitas Islam Negeri UIN, tanggapan didefinisikan sebagai salah satu pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan yang diperoleh dari menggunakan informasi dan menafsirkan pesan. Dilansir dari repository Universitas Muhammadiyah Purwokerto UMP, menurut Sujanto tahun 2004, tanggapan adalah gambaran pengalaman yang tinggal di kesadaran kita sesudah memahami. Berdasarkan beberapa sumber di atas, dapat kita simpulkan bahwa teks tanggapan adalah teks yang dapat berupa komentar, evaluasi, kritik, pujian, dukungan, atau penolakan yang disampaikan secara kritis terhadap suatu hal yang berasal dari sudut pandang atau pengamatan seseorang. Iya. Terima kasih. Oh, biar semangat ya. Kan teman kalian sudah membacakan dan masih ada yang ingat materi sebelumnya. Jadi setiap saya mengatakan beri komentar, ya, kalian jawab apa? Ada kalian sudah biasa ada apa? Belum ada. Oh, kalau belum ada, gini, biasanya saya ya beri komentar karena kalian di boarding ya. Masya Allah Ukti mantap gitu. Masya Allah Ukti mantap. Arahkan ke mereka ya biar temannya semangat. Bisa? Ya. Oke, kita coba. Beri komentar. Masya Allah, mantap. Ya, seperti itu ya. Luar biasa. Jadi tetap ingat. Kalau misalkan saya lupa, kalian yang nyeletuk boleh ya, silakan. Baik.
Nah, teman-teman, kita akan masuk ke kali ini materi baru yaitu teks diskusi. Dan untuk berikutnya, ya, ini adalah kompetensi dasar ya, ribet amat ngomong pagi siang-siang. Mengidentifikasi informasi teks diskusi berupa pendapat pro dan kontra. Ada yang sudah tahu pro dan kontra apa? Apa? Yang tahu? Pro dan kontra. Pro? Ya, pro setuju. Kontra berarti? Yang tidak setuju ya. Sudah ada kata kuncinya ini ketemu ya. Kemudian yang berikutnya adalah menyimpulkan isi gagasan, pendapat. Jadi nanti setelah mengidentifikasi teks diskusi yang berupa pro dan kontra, kalian menyimpulkan ya. Dan indikatornya adalah harapannya dari pembelajaran kali ini, dari teks diskusi kalian bisa memahami fungsi teks diskusi itu apa. Kemudian mengidentifikasi informasi teks diskusi yang tadi ya, pendapat pro dan kontra. Kemudian menjelaskan isinya, kalian bisa menjelaskan apa sih yang pro itu yang seperti apa, yang kontra itu yang seperti apa ya. Terakhir menyimpulkan isi gagasan, pendapat dan argumen yang mendukung ya. Nah, untuk melancarkan untuk membuka, atau mungkin dari kalian juga sudah ada yang pernah mendengar atau cuman sekedar melihat diskusi itu apa sih? Kita sering, ayo sudah kita diskusi dulu sebelum bikin acara, misalkan seperti itu. Nah, tapi apakah ada yang tahu diskusi itu apa? Beda ya, diskusi dan teks diskusi. Nah, untuk itu silakan, ini adalah salah satu contoh teksnya, teks diskusi ya. Satu orang saya minta bantuannya untuk membacakan. Siapa? Silakan. Nah iya, tadi kan angkat tangan. Iya, udah baca. Vaksinasi COVID-19. Vaksinasi COVID-19 merupakan salah satu upaya pemerintah dalam menangani masalah COVID-19. Vaksinasi COVID-19 bertujuan untuk menciptakan kekebalan kelompok herd immunity agar masyarakat menjadi lebih produktif dalam menjalankan aktivitas kesehariannya. Cara kerja vaksin adalah dengan menyuntikkan vaksin yang terbuat dari virus tertentu yang sudah dilemahkan ke dalam tubuh. Oleh karena itu, vaksinasi perlu dilakukan. Vaksinasi adalah upaya dalam penanggulan penyebaran COVID-19 yang dilakukan oleh pemerintah. Dengan vaksinasi diharapkan masyarakat akan kebal dengan virus COVID-19 sehingga kehidupan masyarakat bisa kembali normal. Vaksinasi dengan cara menyuntikkan virus ke dalam tubuh akan berdampak tidak baik pada orang tidak fit dan orang yang punya penyakit bawaan. Perlu diberikan sosialisasi dan pemahaman kepada masyarakat tentang vaksinasi secara detail sehingga pemahaman dan kesadaran masyarakat akan timbul dan pelaksanaan vaksinasi akan berjalan dengan baik tanpa harus memaksa masyarakat untuk melakukan vaksin. Ya, baik. Ini adalah salah satu contoh teks diskusi. Tadi kita dapat kata kunci adalah menentukan pendapat yang pro dan kontra ya. Harapannya dari teks ini kalian sudah punya gambaran ya, punya gambaran apa itu vaksin, apa itu teks diskusi ya. Kalau diskusinya sendiri berarti kan pembicaraan ya, yang dibicarakan ya, karena namanya diskusi pasti berbicara. Nah, sedangkan teks diskusi ini kan berarti berupa tulisan ya. Nah, menurut kalian nanti saya akan memberikan tugas kalian untuk mencari apa itu diskusi dan apa itu teks diskusi. Kemudian juga menentukan pro kontra seperti indikator yang tadi kita pelajari. Nah, untuk mempermudah kalian hari ini tidak akan kerja sendiri tapi kerja kelompok. Silakan membuat kelompok, karena tadi ada yang tidak turun 2 orang, berarti ada kelompok yang jumlahnya 4 orang, ada yang satu kelompok jumlahnya 3 orang. Silakan membentuk kelompok sendiri. Hitungan dimulai dari sekarang. 1, 2. Oh, sudah. Begini aja nih ya. Oke, ya. Baik, terima kasih. Ya, yang belakang bisa gabung ke belakang situ supaya lebih gampang diskusinya. Baik, teman-teman. Saya punya, karena sudah ada 5 kelompok, 1, 2, 3, 4, 5. Di tangan saya sudah ada 5. Ya. Ada 5 teks.
teksnya berbeda-beda supaya nanti kita lebih kaya lagi ketika belajar ya. Apa namanya? Banyak referensi, semakin banyak referensi harapannya kalian juga semakin terbuka wawasannya mengenai teks diskusi. Baik, 1, 2, 3, 4, 5. Sudah ketua kelompoknya, langsung ditunjuk ketua kelompoknya siapa? Mau home pimpa atau pilih sendiri? Home pimpa dulu, oke. Ya baik, dari di tempatnya masing-masing. Ketua kelompoknya berdiri. Ya, ketua kelompok berdiri. Home pimpa dulu, mencari 1, 2, 3. Sebentar, yang dapat pertama mau langsung kertasnya atau milih? Milih, oke. Silakan. Home. Siapa duluan? Yang mana? Silakan pilih. Ya. Ya, insya Allah teksnya hampir sama walaupun mungkin ada beberapa kelebihan ya. Nah, di situ ada soal, ya di LKPD ada soal dan ada teks. Nah, karena tadi juga kalian ada tugas untuk merangkum, ya. Jadi teks yang saya siapkan itu belum sempurna, belum selesai. Kenapa? Karena dalam setiap teks pasti punya struktur ya, dan setiap struktur tentunya harus lengkap. Nah ini memang sengaja saya belum lengkap kan, karena tadi kita masuk materi tadi harus ada rangkuman. Jadi nanti kalian merangkum. Nah tugas kalian hari ini adalah mengerjakan tugas yang ada di LKPD, kemudian merangkum. Ya. Nah, silakan berdiskusi dengan teman-teman kalian. Ya, silakan berdiskusi dengan teman-teman kalian untuk mengerjakan. Silakan, ada yang ingin ditanyakan sebelumnya? Kalau tidak ada, kita bisa langsung melaksanakan. Ada? Ya, sisanya kalian tulis kesimpulannya. Jawabnya di bawah. Atau gini, teman-teman, yang di bagian lembaran pertama itu untuk kesimpulan, jawaban nomor 1 sampai dengan 4. Mohon maaf, nomor 1 sampai dengan 4 di baliknya, ya. Silakan. Ya, silakan. Dikerjakan. Ya. Kenapa? Iya betul. Yang di sini untuk kesimpulannya dan di belakangnya untuk nomor 1 sampai dengan nomor 4. Ya. Ya, dari teks ini kalian buat kesimpulan. Kira-kira ini apa nih judulnya? Perlukah mengawasi anak saat belajar internet? Nah, dari sini kalian buat kesimpulan. Seperti itu. Kenapa? Yang di
di lembar pertama itu untuk kesimpulan. Nah, itu dari nomor 1 sampai dengan nomor 4. Kenapa? Yang penting tetap menggunakan bahasa kalimat yang efektif dan juga baku. Ya, kalau misalkan kalian kecampur-campur gimana gitu boleh, tapi yang penting bahasa itu apa? Dikerjakan, jangan tidur. Mengingatkan ke kalian untuk walaupun menggunakan bahasa kalian sendiri, tetap ya bahasanya harus baku ya. Baku dan efektif.
yang sudah selesai? Belum. Ayo didiskusikan dengan temannya. Kalian gabungkan jawaban teman kalian dengan jawaban kalian sehingga memunculkan sebuah kesepakatan. Masih semangat. Gawai. Jangan bingung ya. Kalau disebut gawai atau kalau di Indonesia kan telepon genggam. Yuk. Kenapa? Nomor 1 sama nomor 2 itu ada beda sedikit. Ibaratnya gini, yang satunya lisan, satunya tertulis. Kan beda tuh kalau misalkan kita menyampaikan secara lisan sama tertulis. Berarti kan kalau yang lisan dari diucapkan bisa jadi sebuah tulisan tuh. Nah, tulisan itu yang kamu buat ini misalkan diskusi itu adalah teks yang membicarakan sesuatu. Berarti teks diskusi itu adalah pembicaraan sesuatu yang diapain. Nah, kayak gitu. Bisa ya dibuat. Intinya dari bahasa apa namanya itu lisan ke bahasa tulis. Bahasa buku ya, kalau misalkan kamu pas nemu ya silakan. Kamu teks yang apa ya? Intinya cari teks diskusinya dulu. Maaf. Cari diskusinya dulu. Diskusi itu apa sih? Ya, berarti kalau teksnya berarti apa? Jadi tinggal diubah sedikit. Begitu.
Di buku kalau misalkan ada buku silakan dicari. Kalau dapat. Ya. Ya. Ayo apa? Ya tulis. Daripada lupa nanti mending langsung ditulis. Ditulis dulu biar nggak lupa. Kalau misalkan ada yang pernah membaca buku terus mendapatkan literasi, pernah baca nih diskusi itu ya, silakan gunakan buku yang pernah kalian baca ini untuk mencari referensi. Namanya juga belajar, berarti kalian harus mencari referensi dari manapun itu. Lima menit lagi kira-kira selesai tidak? 10 menit lagi ya. Baik. 10 menit lagi. Karena setelah ini kita akan membahas dan kita akan lihat jawabannya sesuai tidak. Kalau ada soal, menurut kalian itu ya tidak ada yang bisa disalahkan, karena kan menurut kalian. Paling nanti tinggal kita perbaiki dan menyamakan persepsi. Kalau sudah ada soal seperti itu, menurut kalian apa yang dimaksud? Udah, itu jawaban kalian, karena kalian
kalau mau gampang untuk soal yang menentukan pro dan kontra, tandain saja di teksnya supaya lebih cepat. Yang pro yang mana, yang kontra mana. Sudah selesai? Sudah. Baik, dari kelompok sini sudah selesai. Nanti kita bahas sama-sama. Ya, di garis tandain biar nggak lupa. Silakan diberi tanda saja. Kelompok sini sudah selesai nih. Yang megang teks orang tua harus mengawasi itu kelompok 1 ya. Kemudian media sosial mana? Oh, situ. Berarti tadi yang selesai duluan media sosial. Terus itu apa? Lato-lato ya, yang lagi kekinian lato-lato. Lato-lato yang kedua. Lato-lato itu kelompok 4 ya. Gawai itu kelompok 3. Narkoba kelompok 5 ya. Yang selesai pertama tadi kelompok medsos. 1 lato-lato, 2 asik. Yuk, 3 kelompok lagi, siapa lagi yang lebih dulu selesai? Ya, yang selesai ini sesuai urutan akan mendapatkan nilai tambahan. Dua menit lagi. Siapa yang sudah selesai? Ya, tidak apa. Nanti kan kita cek sama-sama. Satu menit terakhir. Kelompok? Apa itu? Oh, mengawasi. 3. Selesai yang ketiga. Tinggal 2 lagi. Kelompok 3 dan kelompok 5. Sudah? Kelompok narkoba kelompok narkoba. Nomor 5 ya? 1 2 3 4. Ya, sepertinya kelompok 3 masih kelain pemirsa. Kayak diskusinya alot ya, kelompok 3. Selesai? Belum?
Ya. Baik, sudah semua? Ya. Silakan. Gantian ya. Finish. Finish. Ya, baik. Alhamdulillah sudah selesai semua. Baik, dan sebelum kita lanjutkan untuk membahas, tadi kayaknya debatnya alot dalam hati tapi kayaknya ya, karena silent semua, karena semuanya tenang ya. Kita refreshing sedikit, refreshing ya. Nonton. Kita olahraga dulu sedikit ya, supaya biar kalian tetap semangat. Ya, tetap semangat ya. Sini, boom. Yang mana? Senyum. Ayo, yang mana? Oh, sorry. Bukan senam yang itu. Yang normal saja ya. Baik. Silakan semua mengikuti. Mau duduk apa berdiri? Duduk aja ya. Senamnya cuma tangan doang. Lurus aja tangannya. Oke. Ya, siap ya? Silakan semua mengikuti. Ini juga bisa dilatih karena tadi sudah berpikir, jadi senamnya otaknya juga harus dibuat senam ya. Ice right. Ayo, ikuti. Ya. Ada yang sudah mulai ribet, ayo. Ada yang sudah mulai ribet dengan jarinya sendiri. Ya, jempol dan kelingking. Ya, boleh ribut dengan jarinya sendiri, tapi jangan ribut dengan dirinya sendiri. Lingkaran dan segitiga.
Sudah ada yang mulai pusing dengan dirinya sendiri? Ya. Ya, alhamdulillah sudah mulai berpusing-pusing ria dengan dirinya sendiri ya. Ya, sebenarnya tadi kalau kalian bisa melatih itu sebenarnya bagus ya untuk motorik kalian ya. Jadi jangan cuma senam badan tapi otaknya juga dibuat senam. Baik, kita akan masuk ke pembahasan. Silakan nanti gantian ya, yang mengangkat tangan lebih dahulu kemudian menjawab. Kita akan bahas dulu soal yang pertama. Ada yang ingin memberikan komentar apa itu yang dimaksud dengan diskusi? Silakan dari kelompok Medsos mana sih? Oh ya, kelompok 2 media sosial. Apa jawabannya tentang diskusi? Ingat ya, belum ke teksnya, tapi diskusinya dulu. Diskusi adalah di mana ada sebuah kelompok yang di mana masing-masing orang yang ada di dalamnya saling memecahkan persoalan dan saling bertukar pikiran. Intinya adalah ada kelompok Memecahkan persoalan. kelompok kemudian memecahkan persoalan ya. Ya, dan saling bertukar pikiran. Memecahkan Persoalan. persoalan kemudian saling bertukar pikiran. Bertukar pikiran. Itu aja? Ya. Yang lain apa? Yang disusun menyampaikan pendapat, sudut pandang, atau perspektif yang berbeda. Menyampaikan pendapat ya. Ya. Pendapat dari sudut pandang yang berbeda. Atau perspektif yang berbeda. Makin bagus ya ke bawah tulisan saya. Ya. Yang berbeda. Terhadap suatu permasalahan dan menghasilkan sebuah penyelesaian. Ya, ada lagi yang lain? Bapak kurangkan pikirannya. Mana? Yang Yang di atas. Oh iya sudah. Lihat aja. Ada lagi yang mau menambahkan? Ya, satu lagi. Juga merupakan obat untuk melatih kepercayaan diri, menghargai pendapat orang lain dan Di diskusi melatih kepercayaan diri. Melatih kepercayaan diri. Ya. Baik, dari sebelumnya supaya teman kalian semangat, beri komentar. Masya Allah, mantap. Yang ikhlas gitu loh memberikan apa namanya itu motivasinya supaya teman-teman kalian yang lain juga ikut menjawab. Baik, terima kasih tadi untuk tiga teman kita tadi yang sudah menjawab. Tadi ada memecahkan persoalan, kemudian menyampaikan pendapat dan juga melatih kepercayaan diri. Mari kita lihat apa itu diskusi. Ya, abaikan dua foto itu ya. Ya. Jadi kalau pengertian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu pertemuan ilmiah untuk bertukar pikiran. Kemudian kalau Oxford Dictionary adalah proses berbicara tentang sesuatu untuk mencapai keputusan. Dan ada jurnal juga, dia lebih kepada menyamakan ide-ide kemudian menguji, ada pengujian juga tentang ide-idenya. Biasanya kalau diskusi seperti ini yang lebih ke debat ya. Nah, kita ambil kesimpulannya adalah, tolong satu orang dibaca. Diskusi adalah aktivitas yang umum dilakukan di forum baik formal maupun informal dan merupakan proses penting dalam memahami sebuah topik. Tujuan utama dari diskusi adalah untuk memecahkan masalah. Untuk memecahkan masalah, berarti memecahkan masalah sudah dapat dan hampir semua menjawab dengan benar. Tepuk tangan dulu untuk soal nomor 1. Kita lanjut ke nomor 2. Nomor 2 soalnya apa? Apa yang dimaksud dengan teks? Nah, kalau tadi diskusinya, sekarang teksnya. Ada yang apa? Tadi sudah. Diskusinya sendiri apa? Teks diskusi.
Apa? Cepat dibaca. Teks diskusi adalah teks yang disusun untuk menunjukkan pendapat, sudut pandang, atau perspektif yang berbeda terkait suatu permasalahan. Sudut pandang, perspektif. Ada lagi yang lain? Sama. Sama. Teks yang menghasilkan sebuah pendapat dari permasalahan terjadi di kita. Teks yang menghasilkan pendapat. Intinya teksnya ya. Baik, kita sempurnakan. Hampir benar maksudnya kalian sudah benar. Kita sempurnakan. Jadi teks diskusi adalah sebuah media. Ya, makanya tadi saya katakan kalian menyampaikan itu lisan. Nah, kemudian dijadikan tulisan berarti apa? Kan ada media ya. Jadi teks diskusi adalah sebuah media yang digunakan untuk melakukan pencatatan terhadap hal-hal penting yang menyangkut suatu isu atau masalah. Seperti itu. Ya. Dan teks diskusi sendiri biasanya berisi dalam wujud pendapat yang disampaikan oleh berbagai pihak dari persetujuan hingga penolakan. Nah, yang tadi ada yang pro dan ada yang kontra. Jadi kalau teks diskusi harus lengkap antara yang setuju dan yang tidak. Itu kenapa? Ya. Supaya kita bisa mengambil kesimpulan. Jadi sebaiknya seperti apa? Gitu ya. Itu intinya diskusi tadi ya. Nomor 3. Fungsi dari teks Fungsinya apa? mendapatkan hasil dari topik yang dibicarakan. Mendapatkan hasil dari topik yang dibicarakan. Ya, intinya mendapatkan sebuah kesepakatan, solusi. Benar. Yang lain? Menghasilkan sebuah jawaban dan permasalahan yang ada. Apa? Menghasilkan sebuah jawaban dan permasalahan yang ada. Menghasilkan sebuah jawaban. Sama tadi ya sebenarnya tadi. Di sini Memecahkan masalah, mencari jawaban. mencari jawaban. Ya, berarti sama ya intinya fungsinya adalah supaya kita bisa mendapatkan sebuah jawaban. Ya. Beri komentar. Iya, biar tetap konsentrasi ya. Nah, untuk menyampaikan pendapat pada pembahasan tadi benar, kemudian teks diskusi juga berfungsi untuk melihat suatu masalah dari berbagai perspektif, dari berbagai macam. Kemudian fungsi spesifiknya tadi menguji, menyampaikan gagasan, kemudian menghubungkan fakta dan data, dan menanggapi, mengungkapkan suatu permasalahan. Jadi intinya yang kalian buat tadi itu sudah apa? Kita masuk lagi langsung ke nomor 4. 4 apa? Pro dan kontranya. Oh, ini berarti per grup beda-beda ya? Baik, saya bukakan. Siapa duluan yang mau memberikan contohnya? Bentar. Yang pertama dulu. Siapa? Ini yang dari atas. Ya, yang kelompok 1 mau menyampaikan. Kelihatan nggak? Nampak ya? Nampak? Coba saya besarkan sedikit lagi. Nah, masih bisa nih. Oh, tidak bisa. Segini. Silakan nomor 1. Yang punya perlukah mengawasi anak saat jelajah internet siapa? Pro-nya, teman-teman yang lain bisa mengecek kira-kira teman kita di kelompok 1 sudah benar atau tidak. Silakan, pro-nya yang mana? Banyak siswa yang mendapatkan ilmu dengan bantuan internet. Bahkan pada sekolah pun kita saling mudah dengan menghadapi. Oke, kontranya? Adanya penculikan anak atau kasus pelarian anak di bawah umur yang berawal dari situs pertemanan. Ya, yang lain? Kalau baca teksnya teman kalian tadi, apakah sudah benar? Benar ya? Ya, berarti kalian sudah bisa melihat. Jadi kalau misalkan kita lihat contohnya di sini, banyak mendapatkan ilmu walaupun tidak argumen mendukung, tapi dia di sini sudah banyak mendapatkan ilmu. Berarti kan hal positif ya. Itu bisa kita jadikan sebagai pro atau yang mendukung. Nah, sedangkan yang tidak biasanya menggunakan kata namun. Nah, ini sudah jelas ya karena ada pengaruh negatif ya.
Namun kekurangannya bisa juga seperti itu. Jadi banyak bahasanya. Intinya kita lebih paham ya kalau mencari yang kurang dan lebih. Baik. Kita lanjut lagi. Kalau tadi sudah jelajah internet, sekarang yang kedua. Kamu turun. Yang kedua tentang bijak bermedia sosial. Wah, ini pendek nih. Pro-nya yang mana? Media sosial membagikan mendapatkan berbagai Macam informasi. Cukup. Kontranya? terlalu sering berseratan di media sosial dapat berdampak buruk seperti jauh dari orang-orang terdekat. Kelompok lain mengiyakan? Iya ya? Iya. Yang jelas sudah pasti ya. Karena ini teksnya cuma 1, 2, 3, jadi lebih mudah mencarinya. Intinya kalau di sini kita mencarinya di mana? Tadi ya, lebih mudah mendapatkan informasi. Kemudian minimalnya adalah di awal kalimat juga sudah ada berdampak buruk. Kita udah tahu di situ adalah yang argumen tidak mendukungnya ya. Kita lanjut. Agak ngebut ya. Selanjutnya membawa gawai. Gak bingung ya gawai ya? Handphone ya atau telepon genggam karena bahasa Indonesia gawai. Dia gawai lebih ke alat elektronik praktis ya karena semuanya ada di dalam. Pro-nya yang pendukung. Dan saat ini handphone bisa menunjang siswa untuk belajar. Kontranya? Remaja yang terlalu dibebaskan untuk memegang gawai akan berbahaya. Akan berbahaya. Sudah lebih mudah ya mencarinya. Kita lanjut berikutnya. Nah, ini tim lato-lato. Ya, alhamdulillah saya tidak mendengar lato-lato hari ini ya. Belum ada, Pak. Pro-nya yang mana? Ya. Dapat permainan lato-lato dapat melatih gerak motorik. Selain itu permainan ini juga bisa menjadi solusi menangani kecanduan game online ya. Ya. Mengingatkan juga, mohon maaf, di sini ada sedikit kesalahan ya. Jadi ketika menggunakan bahasa Inggris, game online berarti dimiringkan ya. Kalau menggunakan bahasa Indonesia, game. Ya. Agak aneh ya, tapi ya itulah dia, game. Bukan game ya, tapi game. Ya. Kalau yang game on game daring. Game. Ya, game. Ya, seperti itu. Baik, kita lanjut ya. Kita lanjut berikutnya. Loh, tadi belum ya? Udah tadi. Oh, belum. Oh, ya mohon maaf, tadi gara-gara game sih. Ya, itu tadi yang melatih motorik. Terus kalau kontranya? Berisik dan mengganggu. Ya. Oh, ya agak diaksen ya, berisik dan mengganggu. Ya, betul. Itu sudah sudah jelas ya bahwa kontranya adalah berisik dan mengganggu ya. Baik, kita lanjutkan ke teks yang berikutnya. Nah, ini yang terakhir, kelompok terakhir. Agak panjang nih. Pro-nya? Dalam ilmu kedokteran. Ya. Betul. Ya. Negatifnya? Yang kontranya? Disalahgunakan oleh masyarakat awam sehingga menyebabkan kecanduan, kerusakan otak, gangguan saraf paru, gangguan fungsi reproduksi, mengganggu kinerja jantung, serta penyakit AIDS. Ya, betul. Jadi biasanya ada beberapa obat narkotika seperti ini yang digunakan untuk menenangkan orang yang sedang kena gangguan jiwa. Bayangkan kalau itu diminum oleh orang waras, kan repot ya urusannya ya. Seperti itu. Baik, teman-teman. Alhamdulillah kita beri tepuk tangan untuk diri kita sendiri karena sudah bisa menjawab. Dan alhamdulillah semuanya benar. Ya. Masya Allah ya. Dan yang terakhir adalah
kesimpulan. Ya. Biasa aja. Baik, kesimpulan. Jauh amat ya. Kesimpulan dari jelajah internet. Perlukah mengawasi anak saat jelajah internet? Kesimpulannya apa? Kesimpulannya silakan langsung dibacakan. Semua pihak, baik orang tua, guru, pemerintah maupun siswa diharapkan mencegah dampak negatif siswa dari internet bersama-sama. Pemerintah diharapkan melakukan diskusi itu sebagai baik. Orang tua juga diharapkan dapat saling memastikan anaknya agar anak dapat terpantau dari diskusi secara lengkap dan tidak baik. Ya, itu saja. Ya, luar biasa. Yang ikhlas, yang ikhlas. Yang kedua. Silakan kesimpulannya dari teks. Ya ini beda-beda tipis ya. Kalau yang tadi larangannya ini bijak bermedia sosial. Ini intinya kembali ke diri sendiri. Kalau yang tadi pengawasan orang tua yang anaknya masih di bawah umur. Ya. Silakan bijak bermedia sosial. Berikan komentar. Beri tepuk tangan. Ya, Masya Allah ya. Kalimatnya luar biasa sekali, Masya Allah. Beri komentar. Enggak kompak aja ya, Masya Allah sih. Kita lanjut. Gawai. Kesimpulannya? Kebijakan membawa gawai ke sekolah adalah milik masing-masing sekolah. Hal tersebut berdasarkan peraturan sekolah. Tidak ada undang-undang dan peraturan yang mengikat tentang hal ini. Namun di era modern seperti ini, gawai bukanlah musuh, melainkan alat komunikasi yang semestinya digunakan dengan baik. Membawa gawai ke sekolah sah-sah saja, namun guru harus mengontrol. Baik. Mau dikomentarin nggak? Mau dikomentarin nggak? Ya, beri tepuk tangan dong. Biar nggak ngambek, kayaknya ngambek ya kalau nggak dikomentarin. Ya, kita lanjut. Kita lanjutkan pemirsa. Ya, tim Lato-Lato semangat. Silakan Lato-Lato, bagaimana? Ya, lebih singkat ya, intinya ada edukasi ya. Bagaimana trik-triknya itu juga perlu dikasih tahu. Ya, beri komentar. Ya, yang terakhir, Masya Allah ya. Masya Allah, akhi. Nggak boleh. Ya, silakan. Yang terakhir, penyalahgunaan narkoba. Sudah? Oh, sudah. Yang terakhir, berikan komentar. Ya, alhamdulillah ya. Luar biasa sekali. Jadi ternyata kalian sudah paham ya dengan diskusi. Jadi karena memang diskusi ini sehari-harinya kita juga sering menggunakannya. Bahkan hal-hal sepele, masalah di kelas untuk siapa yang bertugas piket, siapa itu kan juga perlu diskusi. Nah, baik teman-teman, sebelum kita tutup, ada yang ingin memberikan kesimpulannya tentang diskusi? Ya, diskusi untuk apa? Menyelesaikan sebuah permasalahan, mendapatkan jawaban. Terus apa lagi? Memperbanyak sosialisasi juga, benar, luar biasa. Baik. Masya Allah, oke. Ya,
Baik, itu tadi tentang diskusi. Jadi paling tidak kalian sudah paham apa itu diskusi, dan ternyata dalam sebuah teks diskusi itu pasti ada pro dan kontra. Jadi jangan pernah terbawa perasaan atau baper ya ketika argumen kalian ditolak gitu ya. Tetap diterima karena kita mencari keputusan yang terbanyak untuk sebuah diskusi ya. Baik teman-teman, terakhir saya ingin kalian berkomentar bagaimana pendapat kalian tentang pembelajaran hari ini. Masya Allah, mantap. Ya baik, alhamdulillah. Terima kasih. Apa? Wah, rusuh. Ya baik, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian. Amin. Ya, dan untuk pembelajaran berikutnya kita akan membahas tentang strukturnya. Tadi kan saya katakan teks tadi itu belum lengkap dan kalian yang melengkapi dengan kesimpulan. Nanti kita akan pembelajaran berikutnya membahas tentang strukturnya dan kalimat-kalimat yang ada di teks diskusi itu seperti apa. Ya. Dan untuk hari ini kita cukupkan dengan sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil. Silakan ketua kelas dipimpin doa. Duduk sini ya. Kita berdoa. Doa selesai baca. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tahan sejenak.